Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ida Ayu Ketut Umi Kartika Dewanuabe dengan NIM 21130410119 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai supervisi guru. Adapun di sini saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh seseorang yang berpengalaman di bidangnya. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Nyoman Senangwira. Om Swastiastu. Swastiastu Bapak. Ya, teman-teman, Bapak Nyoman Senangwira ini adalah kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sawan. Nah, adapun untuk mempermudah diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber kita dan juga telah menyiapkan beberapa rangkaian ulasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja. Sebelumnya, apakah Bapak sudah bersedia untuk menjawab pertanyaannya, Pak? Ya, siap. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Langsung saja, tanpa membuang waktu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh saya tahu, Pak, Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sawan ini? Kalau di SMP 1 Sawan ini dari tahun 2019. 2019, Pak. Ya, akhir. Berarti sekarang mau 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun. Yang sebelumnya saya sebenarnya diangkat kelas sekolah dari 2013 Oh, 2013. di sekolah lain. Memang awalnya sisinya guru dari 1983 jadi guru di sini. Oh, pernah jadi guru di sini, Pak? Ya, kemudian 2013 saya diangkat kelas sekolah di SMP Negeri 2 Kebutaman sampai 2019. Kemudian 2018 saya diangkat dimutasi ke SMP 7 Ngaraja sampai 2019, 1 tahun. Wow, panjang perjalanannya, Pak. Iya, panjang. Dan balik lagi ke sekolah asal di situ Sawan. Iya, Pak. Sekarang 2 tahun berjalan ini. 2 tahun berjalannya, lumayan lama juga, Pak. Iya. Ya. Selanjutnya, Pak, apakah yang Bapak ketahui mengenai supervisi guru niki, Pak? Supervisi itu kalau dari segi etimologi, super itu atas, kemudian visi itu melihat dari atas. Ya, kalau di dunia pendidikan itu supervisi itu adalah melihat, memantau aktivitas bawahan, bukan hanya guru saja. Pegawai itu supervisi, pegawai staf-nya itu supervisi. Kalau di staf pegawai ya tiap tahun sekali. Kemudian kalau guru itu 1 semester. Oh, 1 semester, Pak. 1 semester 2 kali. 2 kali. Ya, tapi baru setelah sana 1 semester sekali. Ya. Oke, betul. Ya. Selanjutnya, Pak, sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak adalah pucuk pimpinan sekaligus penanggung jawab adanya keberadaan instansi ini. Menurut Bapak, apakah Bapak sering mencari-cari kesalahan dalam proses pembelajaran ketika diadakan supervisi guru niki, Pak? Untuk kata istilah kesalahan itu rasanya terlalu ekstrim. Ekstrim memang sih, beda tipis dengan menilai itu, beda tipis. Yang jelas, saya sebagai sekolah tidak mencari kesalahan. Karena saya yakin teman-teman guru itu sudah profesional melalui proses pendidikan, proses dan sebagainya. Saya sebagai kepala sekolah tentu jaga image, jangan sampai merasa bawahan itu dicari-cari kesalahan. Karena ini menyangkut personal, menyangkut emosional dan kondusivitas sekolah. Saya jaga betul bagaimana agar situasi tetap kondusif. Ya tentu saya sangat memperhitungkan sekali hal-hal yang sensitif, karena itu berpengaruh pada dampak pada kinerja teman-teman. Jadi dalam rangka supervisi itu saya sebagai kepala sekolah meluruskan hal-hal yang mesti dilakukan oleh guru sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya tentang supervisi. Itu. Jadi bukan cari kesalahan, tapi meluruskan. Meluruskan, Pak. Ya, dalam rangka pencapaian visi misi pendidikan nasional, termasuk visi misi pendidikan daerah dan visi misi lembaga, khususnya satuan pendidikan SMP 1 Sawan. Mantap betul nih Bapaknya. Ya, berarti kita kuncinya itu adalah meluruskan dan menaruh kepercayaan, Pak. Meluruskan. Jangan sekali-kali maaf ini menurut saya
nggak boleh itu sampai menyinggung bawahan siapapun dia, sekalipun salah tapi bahasanya beda. Tentu meluruskan, tentu ada etika. Pertanyaan selanjutnya nggih Pak. Kalau boleh saya tahu bagaimana pelaksanaan supervisi guru di lingkungan sekolah niki Pak ya? Supervisi guru, kami bentuk sebuah tim dari masing-masing guru mata pelajaran, diambil guru-guru senior di masing-masing GMP bahasa Indonesia, yang mana paling senior. Tentu yang senior itu saya yang supervisi dulu. Ya, setelah itu yang senior itu mensupervisi juniornya. Gitu. Tentu berangkat dari kerjasama. Tidak ada istilah saya paling pintar, kamu bodoh ngajar, belum tentu. Belum tentu. Pak. Tapi ini harus dilakukan, karena boleh jadi walaupun dia seorang senior, bisa jadi nanti ada juga kesalahan. Maka dari itu perlu ada kerjasama, kolaborasi antar senior dan junior saling mengisi. Ya tentunya seorang senior ya tentu harus menguasai apa yang harus dia kerjakan, tupoksinya sebagai supervisor di kelas itu. Kalau supervisor, kalau guru senior, kepala sekolah yang kepala sekolah juga begitu, yang supervisi ya pengawas. Iya itu ada jenjang. Ya, ada jenjang. Itu semua rangkaian daripada yang bertujuan untuk memperbaiki dunia pendidikan pada umumnya. Itu ya. Wah, bijaksana sekali ya teman-teman, Bapak ya. Ya. Selanjutnya Pak, dalam mensupervisi guru ini, apakah Bapak pernah atau bahkan sering mengalami kendala atau permasalahan dalam melaksanakan supervisi guru niki Pak? Kalau permasalahan sih enggak, karena permasalahan prinsip sekali enggak. Cuma ini pengalaman yang saya lakukan. Guru yang disupervisi itu kadang-kadang nggak canggung. Itu keluhan itu pengakuan guru secara canggung, artinya begini, kok nggak enak rasanya diawasi langsung. Tapi saya sebagai kepala sekolah sebelum ada supervisi kan tahapannya itu ada siklus. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan guru-guru membuat persiapan LPP. Sebelumnya saya periksa dulu, saya adakan pendekatan, Bu, saya mau supervisi ke kelas. Nah, kemudian saya periksa dulu periksa RPP-nya. Kemudian baru diadakan perencanaan pemantauan. Jadi perencanaan, pemantauan, kemudian refleksi. Itu. Jadi sebelum diadakan supervisi, diadakan pertemuan dulu. Setelah diadakan pertemuan, bahwa saya akan tentukan jadwal dan jam sekian, harus ke kelas memantau dia mengajar. Nah, di sana memantau. Dalam memantau itu catat. Nanti setelah mengajar, setelah supervisi, ada pertemuan lagi. Iya, ada pertemuan. Ini Pak, ini menurut saya begini, kalau ini begini. Contoh, ketika saya supervisi, mungkin pendahuluannya lupa dia, atau pengelolaan kelasnya lupa, guru-gurunya kan biasa begitu. Kemudian jendela belum dibuka, anak-anak masih ribut dia ngomong. Contoh hal-hal dalam supervisi itu, diantaranya yang harus dikoreksi oleh kepala sekolah. Nanti begini, Pak, tadi anak-anaknya masih ribut, Pak udah ngomong. Coba lain kali ya begini, catat itu. Nah itu siklus pertama. Kemudian untuk refleksi kan. Dan siklus kedua, ya jelas itu akan diperhatikan oleh guru. Ya, umumnya siswa harus tenang dulu, kemudian disapa, kemudian baru diadakan persepsi. Jangan langsung ke inti, kan begitu kalau mengejar persepsi itu. Jadi kalau contohnya mau ke Singaraja, kan ada sanksi dulu. Jangan langsung di Singaraja. Sanksi, penaruhkan, baru itu. Itu. Iya, betul sekali Pak. Harus ada tahapan yang harus dilalui. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Apakah Bapak pernah melakukan evaluasi atas hasil supervisi guru yang telah Bapak laksanakan? Iya, jelas itu harus dilakukan oleh kepala sekolah. Ada evaluasi, kajian, kemudian nanti disampaikan secara klasikal dalam rapat, disampaikan secara umum. Dalam rapat disampaikan itu. Ini secara umum nanti. Secara umum begini.
dibantu dengan pengawas manajerial. Ya, ada pengawas mata pelajaran ada. Itu pengawasnya yang bantu dalam bentuk workshop. Jadi saya tuh mengagendakan, ini guru-guru RPP-nya kurang selalu begini-begini aja, padahal sudah dikasih tahu. Catat itu. Kemudian nanti kami undang workshop di dengan mengundang pengawas dan mengundang ya, itu ada kerjasama, ada kolaborasi. Pun nanti mungkin saja dari segi hal-hal lain yang sifatnya bisa dibantu oleh lembaga lain bisa kita undang. Itu sudah biasa di lembaga itu. Tujuan utamanya adalah bagaimana tujuan pendidikan nasional membentuk manusia berbudaya, karakter. Itu tahapannya. Ya, itu tahapannya. Sedetail nih Pak gimana tahapannya? Harus tahu itu. Apalagi calon guru harus tahu. Ada lagi hal lain yang lebih prinsip lagi ada. Gitu. Ya. Apalagi sekarang kan ada sekolah penggerak bagus itu. Kemudian ada listening itu, yang di POP-nya itu. POP. Bagus tuh. Itu sama seperti itu. Jadi semacam perbaikan siklus berkolaborasi, semua guru masuk ada di kelas, kemudian memantau temannya, kemudian dibahas apa yang perlu, bukan hanya guru saja, siswanya juga dilibatkan, dipantau, ya sejauh mana dampak daripada penjelasan guru, dampak daripada pembahasan ini pada siswa. Paham? Oh begitu Pak berarti pembaharuan itu memang harus terus diadakan. Iya harus, intinya berkolaborasi. Sekarang kan perbaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, teman-teman, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh Bapaknya tadi, berikut ini adalah analisis permasalahan yang dapat kita dapatkan dari hasil wawancara ini. Hasil analisis permasalahan. Pertama, guru sering mengalami kecanggungan ketika diadakan supervisi. Yang kedua, guru sering melupakan pendahuluan yang harus dilakukan dalam memulai suatu pembelajaran. Misalnya, tidak memperhatikan keadaan kelas, keadaan siswa, situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Nah, teman-teman, berhubung pertanyaan yang diajukan kepada narasumber telah dibahas semua, untuk itu kita dapat mengakhiri wawancara kali ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nyoman Senangwira atas kerendahan hati, penerimaan dan kesediaan waktunya memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai beliau pada kesempatan hari ini. Dan saya harap Bapak selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan kewajibannya. Sukses sama Bapak. Nah, untuk teman-teman stay tune di video ini. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan analisisnya. Check it out. Sebenarnya, permasalahan yang dihadapi oleh narasumber ketika mengadakan supervisi guru merupakan sebuah sebab akibat. Berikut ini penjelasannya. Menurut seorang psikolog, Iksan Bella Persada, MPSI, menjelaskan bahwa canggung diakibatkan karena seorang takut berbuat salah dan membuat sebuah tindakan yang dapat memalukan temannya. Hal ini dapat memicu ketegangan yang berakhir pada perilaku yang tidak diharapkan, misalnya gugup dan melupakan tahapan-tahapan suatu tugas. Selain itu, adanya ketidaksiapan dalam mengemban suatu tugas yang akan ditujukan kepada khalayak umum akan menambah beban tersendiri bagi seseorang. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat ditarik sebuah hubungan, yakni kecanggungan yang terjadi diakibatkan karena ketidaksanggupan dan ketidaksiapan guru ketika diadakan supervisi oleh atasannya, baik itu kepala sekolah maupun pengawas. Hal ini akan berakibat pada ketidaksadaran atau fokus guru ketika berada di dalam kelas, tepatnya saat proses pembelajaran diberlangsungkan. Sesuai dengan problem narasumber, guru akan melupakan pendahuluan yang harus diadakan sebelum penyampaian intisari pembelajaran yang berlangsung, seperti memperhatikan keadaan kelas dan sebagainya. Menurut saya, titik fokus permasalahan ini terletak pada kesadaran guru saat berada di kelas, skill atau kemampuan yang belum memadai, profesionalitas guru, dan kecakapan guru.
Untuk menambah kesiapan guru dalam proses pembelajaran, baik saat dilakukan supervisi atau tidak, berikut adalah tips yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan, karena dengan kesehatan yang prima kita dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Yang kedua adalah mental yang kuat. Yang ketiga, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan materi dan bahan ajar. Yang kelima, menentukan tujuan pembelajaran. Yang keenam, berusaha meningkatkan minat siswa. Yang ketujuh, mempersiapkan media belajar, merancang strategi pembelajaran, merancang metode pembelajaran, serta merancang penilaian. Untuk penguatan skill dapat dilaksanakan dengan pengadaan workshop, bimbingan, session sharing, pelatihan, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata pada penyampaian materi saya. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.